Bab 641, siap menikmati ikan asin. Merasakan hawa dingin di tubuhnya, Albert tersadar dan menyadari kalau jubah gaun tidur yang sebelumnya ia pakai sudah tergeletak di kakinya dan yang tersisa hanya gaun tidurnya. Pipinya langsung memerah, menggigit bibirnya. Vito, lepaskan aku ya. Vito tidak menjawab, tapi ia langsung menggigit bahu Albert yang terbuka. Sedikit membuatnya bergidik dan tubuhnya langsung ditarik dengan kuat oleh Vito. Setelah itu, dia tanpa peringatan melepaskan Albert. Albert yang tiba-tiba dilepaskan seluruhnya, panik dan buru-buru memeluk Vito agar gaunnya tidak terlepas seluruhnya. Tatapan Vito memancarkan sedikit gairah, menaruh tangan di pinggangnya erat-erat dan berbisik di telinganya. Kamu minta aku melepaskanmu, tapi saat aku melepaskan, kamu langsung memelukku. Sebelumnya, menurutku apa kamu cuma malu-malu mau. Aku tidak stabil barusan, kamu sudah bisa melepaskanku. Albert gemetar dan sedikit malu lalu mendorong dadanya. Menurutmu itu mungkin? Sebelumnya, aku harus menahan diri untuk tidak menyentuhmu, sampai kamu pikir kalau aku tidak bisa melakukannya. Malam ini, aku akan membuatmu berubah pikiran dan memberitahumu aku bisa melakukannya atau tidak. Vito dengan begitu dominan dan kuat sehingga langsung menggendongnya dan berjalan menuju kamar. Albert kaget dan memegang erat gaun tidur di dadanya agar tidak terjatuh. Vito, kamu jangan main-main. Aku tidak akan pernah bilang kalau kamu tidak bisa melakukannya lagi. Kamu bisa kok. Kamu belum coba? Gimana caranya kamu tahu aku bisa atau tidak? Vito meletakkannya di tempat tidur dan menindihnya. Aku, Albert menatap pria di atasnya dengan kaget dan terdiam sejenak untuk berpikir sebelum berkata. Kalau kamu tidak bisa, gimana caranya punya Dea? Jadi, kamu sangat bisa melakukannya, tidak perlu coba. Itu beberapa tahun yang lalu, sekarang bisa atau tidak, kamu harus coba supaya tahu. Vito menatap tangannya yang melindungi dadanya dengan erat dan pipinya sangat merah karena malu. Tidak perlu coba, Albert bergidik setiap kali dia ingat kalau beberapa tahun yang lalu ia menggodanya duluan. Dan ia tahu betul kekuatan fisik Vito. Albert melirik pintu kamar yang tidak tertutup. Mengambil napas dalam-dalam dan mendorong dada Vito dengan kedua tangan, dia tidak berharap banyak apakah bisa mendorongnya menjauh. Namun, sudah terlambat untuknya bahagia dan tidak punya waktu untuk melakukan langkah selanjutnya lalu ia berbalik. Ketika Albert bereaksi, dia menyadari bahwa dirinya berbaring di atas tubuh Vito, lalu bangun dan duduk di atasnya. Posisi ini, Albert, ayo kasih adik laki-laki atau perempuan untuk Dea. Vito menundukkan kepalanya dan membujuk dengan nada menggoda di telinganya. Dia sudah dengar Kak Kina bilang bahwa Albert sangat menyukai anak-anak. Memiliki anak lagi, ada kesedihan terlihat dari mata Albert. Dia suka memiliki lebih banyak anak dalam keluarga dan pernah membayangkan punya 2 anak. Tetapi ketika dia melahirkan Dea, dia mengalami pendarahan hebat dan melukai tubuhnya. Dokter bilang akan sulit baginya untuk hamil lagi. Aku tidak bisa hamil. Albert berbaring di atas Vito, menelan rasa sakit dan berkata dengan suara serak. Ada baiknya kalau ia memberitahu Vito lebih awal agar kalau nanti dia tahu, ia tidak akan merasa tertipu. Vito sedikit terkejut dan ingin bertanya kenapa dia tidak bisa hamil. Tapi kemudian teringat saat dulu sering menghadiri jamuan makan dan secara tidak sengaja dengar dari beberapa wanita bangsawan bergosip, bilang bahwa seseorang melahirkan anak lalu melukai tubuhnya dan tidak akan bisa hamil lagi. Wanita itu sudah melahirkan dan ternyata anaknya bukan anak laki-laki, jadi suaminya pergi mencari selingkuhan. Saat berpikir bahwa mungkin tubuh Albert terluka karena melahirkan Dea, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit dan tangan yang ada di pinggang Albert sedikit menegang. Vito juga bersyukur bahwa dia tidak merebut hak asuh Dea darinya. Kalau tidak dia pasti akan sangat membenci dirinya sendiri. Vito mencium rambutnya. Suaranya berubah jadi lebih pelan dan lembut. Lalu berkata, jangan terlalu memikirkannya. Jika kamu masih mau punya anak lagi,
aku akan menyuruh Kevin datang untuk memeriksamu. Jika kamu tidak mau lagi, maka kita tidak perlu melakukannya, oke? Albert menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Hatinya sedikit terguncang dan sedikit takut. Dia tahu bahwa keterampilan medis Kevin sangat hebat, tapi selama bertahun-tahun dia sudah menemui banyak dokter dan hasil laporan pemeriksaannya tetap sama. Saat melihat Albert tidak berbicara, Vito mempertimbangkan apa yang akan dikatakan untuk memberitahu Albert apa yang dipikirkannya. Albert, aku tidak berpikir begitu. Bahkan jika kita hanya punya satu anak, dia saja, kedepannya aku tidak akan pernah cari orang lain untuk memberiku seorang putra. Kamu adalah istriku. Meskipun aku licik, tapi aku janji kedepannya akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Lebih baik daripada kakak kedua kekak Kina. Kalau kamu tidak percaya, nanti aku akan menunjukkannya padamu. Aku mau memberimu keluarga seperti kakak kedua, Kak Kina dan Clayton, 3 anggota keluarga. Kalau kamu tidak terbiasa tinggal di rumah keluarga Okto, kita juga bisa pindah. Sejak Vito bertemu Albert dan Dea di mall, dia banyak berpikir. Bahkan memikirkan seluruh hidupnya dengan Albert yang ada di dalamnya. Albert memejamkan matanya. Beberapa detik kemudian, dia berinisiatif untuk mencium bibir Vito. Air mata menetes di pipinya. Albert, Vito memangginya dengan khawatir. Kamu harus bersumpah ke depannya akan memperlakukan aku dengan baik. Dia berkata dengan sedikit tersedak. Dia mau memiliki keluarga, tempat yang aman untuknya berlindung dan seseorang yang mencintainya, seperti Tuan dan Nyonya Libra. Seperti yang dilakukan tuan muda kedua pada Kina. Ya, aku bersumpah. Sebelum dia selesai berbicara, Albert sudah mencium bibirnya. Vito benar-benar menyukai dirinya dan ingin menghabiskan seumur hidup bersamanya, kan? Ketika Albert memikirkan bahwa Vito menunggu dirinya selama beberapa tahun, memikirkan Vito memposting di forum seperti orang bodoh yang tanya bagaimana cara untuk mengejarnya, tiba-tiba hatinya terasa hangat dan bahagia. Vito jelas bisa merasakan perubahan dalam sikap Albert dan dia jadi sangat bersemangat. Diam-diam bersumpah, dia tidak akan pernah membiarkan Albert menyesal karena menyukainya dan bersama dengannya di masa depan. Albert berinisiatif untuk menciumnya duluan, tapi pria ini malah berbaring di tempat tidur, seolah sedang menunggunya untuk menyenangkannya. Heh, kalau kamu berbaring terus, apa bedanya kamu sama ikan asin? Kata Albert dengan sedikit kesal. Sebenarnya, Albert ingin bersikap seperti wanita dominan yang menguasai prianya. Meskipun Albert sudah beberapa kali berhubungan dengannya, tapi karena itu beberapa tahun yang lalu, dan hal semacam ini adalah inisiatif Vito, jadi sekarang Albert tidak tahu bagaimana cara memulainya. Ikan asin, tatapan berbahaya dan agresif terlihat di mata Vito. Dia baru saja melihat Albert menangis, jadi dia memaksa diri untuk berhenti. Tapi sekarang Albert malah mengatakan dia adalah ikan asin. Lengan yang ada di pinggang Albert mengencang, ia berguling ke bawah, membuatnya berbaring dan pria itu ada di atasnya. Aku anggap kamu sudah siap untuk menikmati ikan asin yang kamu bilang tadi. Bab 642. Apakah pelayanannya memuaskan tadi malam? Di dalam kamar, malam itu dipenuhi dengan gairah. Setelah sepanjang malam Albert diajak berhubungan oleh pria galak itu, sebelum tertidur, Albert diam-diam mengutuknya. Sialan, apa coba maksudnya menikmati ikan asin? Aku juga tidak mau dianggap seperti itu. Aku lebih suka dianggap jadi seekor hiu yang buas, yang siap menerkamnya kapan saja. Matahari sudah terbit, Vito memandangi orang yang tertidur di pelukannya, merasa hatinya dipenuhi dengan sesuatu yang sangat menyenangkan dan hangat, lalu menundukkan kepalanya untuk mencium dahinya. Berpikir bahwa mereka berkeringat, Vito bangkit dan turun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi dan menyalakan air. Baru kemudian dia bergerak secara perlahan dan hati-hati untuk menggendong Albert dan berjalan ke kamar mandi. Jam 1 siang, Albert terbangun dengan linglung, melihat beberapa perabot yang ia kenal tapi tidak mengingatnya, selama beberapa saat tidak ingat di mana dia berada.
Ia berbalik dan rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tidak terlalu bisa berpikir dan wajah yang sangat ia kenali dan tampan terlihat di matanya. Saat melihat wajah Vito saat tidur yang terlihat tenang dan lembut, membuatnya langsung teringat akan hal semalam. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, pipi Albert terasa panas. Setelah melihat sekeliling, dia menyadari bahwa itu adalah kamar tamu, bukan kamarnya. Tidak heran dia merasa bahwa perabotan di kamar itu terlihat agak akrab tapi ia tidak mengenalinya. Dia tersadar kembali, menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke wajah Vito yang sangat sempurna. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa pria ini terlalu tampan. Hidungnya yang mancung, matanya yang indah, alisnya yang tebal meskipun sedikit ramping, yang membuatnya terlihat agak feminim, tetapi tidak terlihat seperti wanita, seolah-olah dia adalah pria tampan yang keluar dari lukisan kuno, bibirnya yang agak tipis tapi sangat sempurna. Hal terpenting adalah kulitnya sangat halus sampai Albert hampir tidak bisa melihat pori-porinya. Ini membuat Albert agak iri. Sial, Albert beberapa tahun lebih muda darinya dan sangat berusaha untuk merawat kulit dan memakai masker wajah. Tapi kenapa kulit Vito lebih bagus daripada kulitnya sendiri? Tidak, ketika Vito bangun, dia harus tanya apakah Vito memakai skincare. Semakin dia memikirkannya, semakin iri. Lalu Albert menatap bulu mata Vito yang panjang dan lentik dan jadi semakin kesal. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk mencabut bulu matanya. Saat melihat Vito mengerutkan kening tapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, Albert menutup mulutnya dan menyeringai. Namun, kurang dari 3 detik setelah ia merasa senang, terdengar suara menakutkan seseorang. Sepertinya semalam aku tidak bekerja cukup keras sampai kamu masih kuat untuk mencabut bulu mataku. Ketika ia mengucapkan itu, Vito berbalik dan menindihnya di bawahnya. Dia sudah bangun lebih awal, tapi enggan untuk bangun, jadi dia hanya pura-pura tidur ketika melihat Albert sudah bangun. Vito tidak menyangka kalau Albert memiliki sisi yang menyenangkan. Vito, jangan melakukannya lagi. Albert terkejut, tangannya dengan erat melindungi dadanya. Karena kalau dia melakukannya lagi, pinggangnya akan patah. Lagian, memangnya badan pria ini dibuat dari besi, sudah jelas dia yang bekerja keras. Tapi malah dirinya lah yang sangat kelelahan. Di masa depan apa kamu masih berani kasih tahu orang lain kalau aku tidak bisa melakukannya? Vito mengancam dan menindihnya, membuat Albert merasa suhu tubuhnya meningkat. Ya, tidak akan. Kamu yang terbaik, jangan main-main. Tenanglah. Aku tahu harus bilang apa. Albert menutupi wajah dengan kedua tangannya dan berteriak. Dia sekarang merasa tubuh dan kakinya lemas hanya karena merasakan apa itu. Ah, rasanya dia ingin membunuh Kina. Vito tersenyum dan menyadari bahwa Albert sangat imut setelah dia berhenti berpura-pura jadi orang yang dingin dan arogan. Dia sangat menginginkannya, tapi tidak tega untuk terus melakukan dengannya. Meskipun dia telah melahirkan Dea, tetapi ketika melakukannya tadi malam, Vito merasa bahwa Albert masih belum terbiasa dan berkata kalau ia sedikit kesakitan, yang membuktikan bahwa beberapa tahun dia tidak pernah melakukannya dengan orang lain. Hal ini membuatnya senang. Oke, waktunya bangun dan makan. Vito tersenyum, menariknya dan mengambil kesempatan untuk mencium pipinya yang memerah. Kamu pergi bawa Dea ke sini. Aku akan tidur lagi. Albert berbaring lagi, memejamkan matanya. Dalam hatinya berpikir, Vito ini, kenapa gak pakai baju dulu sih? Tentu saja Vito bisa melihat kalau Albert berpura-pura tidur. Aku telah suruh seseorang untuk mengantar Dea ke sini, mungkin sebentar lagi sampai. Kamu yakin mau tidur lagi? Ya, Albert yang tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, ia merasa selimutnya terangkat dan kemudian dia juga digendong dan berteriak kaget. Vito, kamu mau ngapain? Makan dulu, baru tidur lagi. Vito mengangkatnya dan dengan sengaja memberi kode, aku bisa menemanimu tidur. Tidak, siapa yang mau ditemani olehmu?
Aku tidak memesan layanan tuh. Dia mendengus. Bagaimana dengan semalam? Aku mau tahu apakah tadi malam Nona Liam puas dengan pelayananku? Vito bertanya sambil tersenyum. Di kamar tamu tidak ada baju ganti, jadi Vito menggendongnya keluar kamar, meninggalkan kamar dan pergi ke kamarnya. Pipi Albert memerah dan dengan sedikit jijik berkata, biasa aja tuh. Siapa juga yang menyuruhnya melakukan itu begitu lama tadi malam? Albert sudah bilang berkali-kali, memohon belas kasihan dan memintanya untuk berhenti, tapi Vito seperti tidak mendengarnya. Kamu yakin? Tatapan agresif terlihat dari mata Vito. Apa yang dikatakan wanita ini beda dari apa yang dipikirkannya. Albert mengerucutkan bibirnya dan mengabaikannya, berjalan ke wastafel, mengambil pasta gigi untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Merasakan ada yang memegang pinggangnya, pria itu berdiri di belakangnya. Albert menegakkan punggungnya dan tidak berani bergerak. Kalau gitu aku akan terus melakukannya malam ini sampai kamu puas. Dia berbisik di telinganya, menghembuskan nafas hangatnya ke telinga Albert. Tidak perlu, siapa juga yang mau memesan sesuatu yang tidak enak selama 2 kali? Katanya sambil sikat gigi, menyiratkan bahwa Albert tidak puas dengan permainannya dan tidak akan ada yang kedua kalinya. Aku mau kok, Vito berkata. Kamu mau sikat gigi apa tidak? Kalau tidak, keluar aja, Albert memelototinya. Memangnya mereka kembar siam? Bahkan Vito tetap menempel padanya padahal ia hanya cuci muka dan sikat gigi. Ya, tapi aku mau peluk kamu sebentar. Vito mengelus pipinya beberapa kali, tidak mau melepaskannya. Albert, apa yang aku bilang semalam itu benar dan bukan omong kosong karena mabuk. Albert yang sedang sikat gigi terdiam sebentar, berkata petik terbalik dan lanjut menyikat giginya. Beberapa saat kemudian, mereka selesai sikat gigi dan cuci muka. Albert membuka lemari untuk mengambil satu set pakaian ganti, tapi menemukan bahwa di lemarinya ada beberapa set pakaian pria dan masih baru, bahkan labelnya belum dilepas. Albert kembali melihat ke arah pria itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil satu set pakaian untuknya dan pergi ke kamar mandi untuk ganti pakaian. Vito diam-diam bersemangat. Awalnya mengira Albert akan melemparkan pakaiannya dan tidak membiarkan Vito menaruh pakaian di lemarinya. Tapi dia tidak menyangka kalau Albert tidak mengatakan apa-apa dan sepertinya setuju. Setelah beberapa saat, mereka berdua baru saja berganti pakaian dan bel pintu berbunyi. Daddy, kok ada di sini? Dea bertanya, memiringkan kepalanya karena bingung ketika dia melihat Vito yang membuka pintu. Mommy Dea tidak berani tidur sendiri, jadi Daddy harus tidur sama Mommy Dea. Vito menoleh, melirik Albert dan menjawab sambil tersenyum.